Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Monggo kita mulai ngaji kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fiddin wa dunya wal akhirah. Dan kita ditakdir oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin khususan al-muallif ya hadzal kitab safahat wa fathul mannan wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin? Safahatnya manukila ilaina baina daftayil mushaf itu, bukan? Dalam? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini masih melanjutkan penjelasan yaitu syarhu hadhil arkani thalathati al-akhirah, yaitu menjelaskan apa itu tawatur atau mutawatir. Lalu nanti berikutnya ada paket lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathubita dan ditetapkan bidzalika kelawan mengkono-mengkono opo annama laisa bimutawatirin, bahwasanya sesuatu laisa kang ora ono opo ma iku bimutawatirin kelawan mutawatir. Jadi kalau ada qiraat yang tidak mutawatir maka la yusamma, tidak disebut atau tidak dinamai opo ma Qur'anan ing Qur'an. Jadi kalau ada qiraat yang tidak mutawatirah maka tidak dianggap Al-Qur'an. Ke-Al-Qur'anan sebuah qiraat tidak dianggap kalau tidak mutawatir, gitu loh. Wala yuqra'u dan tidak dibaca opo bihi kelawan ma ta'abudan hale bernilai ibadah. Jadi kalau itu dibaca ya tidak ada nilai ibadahnya, karena yang memiliki nilai ibadah yang ada unsur ta'abudnya itu kalau Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an yang mesti qiraat, tapi kalau qiraat belum tentu Al-Qur'an. Tentunya qiraat yang tidak memenuhi syarat, maka dianggap bukan Al-Qur'an. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pendapat menyikapi pendapatnya Makki bin Abi Thalib. Qaulu Makki ibni Abi Thalib wa ibnil Jazari, dan juga qaulnya Ibnil Jazari fi syuruti qabulil qiraat, ing dalem pira-pira syarat diterimanya qiraat. Kila dikatakan, ini berarti katanya inna Makki ya bin Abi Thalib, sesungguhnya Makki bin Abi Thalib la yashtaritu, tidak mensyaratkan sapa Makki bin Abi Thalib at-tawatur ing mutawatir.
haitsu qala sekirane berkata sapa Makki bin Abi Thalib, al-qira'atu sahihatu, al-qira'atu utawi rupane qaul ya, rupane qaul, al-qira'atu utawi qira'ah as-sahihah yang sahihah iku ma sahha, iku ma qira'ah atau sesuatu sahha yang sahih apa ma sahha yang sahih apa sanaduha, sanadnya qira'ah. Jadi sanadnya itu sahih dan bersambung, dinyatakan sahih, ini berarti bersambung sampai pada ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasago dan tepat, pas, tepat apa wajhuha, wajahnya qiraat fil arabiyah ing dalem kaidah bahasa Arab. Wa wafaqat dan nyocoki atau sesuai apa qiraat khattal mushafi ing rasem mushaf Utsmani. Jadi beliau tidak menyebutkan mutawatir secara eksplisit, tapi hanya menyebutkan pokoknya sanate sahih. Nah ini dianggap bahwa beliau tidak mensyaratkan mutawatir, sementing sanatnya sahih dan sambung sampai pada Rasulullah. Lalu wal haqqu utawi yang benar. Nah ini komentarnya ini. Jadi kaulnya Makki bin Abi Thalib tadi begitu. Jadi qiraah yang sahihah itu masahha sanatuha ilan nabi, sagha wajhuha fil arabiyah wa faqat khattal mushafi. Ini 3. Wal haqqu utawi yang sebenarnya atau utawi yang benar, annahu bahwasannya Makki bin Abi Thalib iku yashtaritu mensyaratkan sapa Makki bin Abi Thalib at-tawatura ing tawatur. Kama tadullu sebagaimana menunjukkan apa ibaratuhu ungkapannya Makki bin Abi Thalib fil ibanah ing dalam kitab al-ibanah. Di mana di kitab al-ibanah itu Makki bin Abi Thalib itu haitsu qassama sekiranya membagi sapa Makki bin Abi Thalib al-qiraati ing qiraat ila salasati aqsamin, pada 3 jenis, ada 3 macam qiraat itu, ada 3 bagian. Wa qala fil qismil awal dan berkata sapa Makki bin Abi Thalib fil qismil awali ing dalam qism atau bagian yang pertama, kata beliau qismun qismun yuqra'u bihi al-yauma, qismun bagian yuqra'u kang den waca bihi kelawan qism al-yauma pada hari ini. Wadzalika utawi hal tersebut iku ma ijtama'a fihi, iku ma sesuatu ijtama'a yang terkumpul fihi ing dalem ma apa salatsu khilalin, yaitu tiga hal. Wahia an yunqala anis thiqat, yaitu yang pertama adalah an yunqala yang diriwayatkan apa ma anis thiqat, dari orang-orang yang bisa dipercaya, as-thiqat, dan ini sambung sampai ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fil qismi tsani, dan pada bagian kedua Makki bin Abi Thalib berkata ma sesuatu sahha yang sahih, yang benar, yang sah atau yang selamat, apa nakluhu periwayatannya anil ahad, dari periwayatan secara ahad, tidak mutawatir. Berarti kalau ahad itu derajatnya atau jumlah yang meriwayatkan itu tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah ini Abi Thohir, penulis kitab ini, kemudian menjelaskan fakalimatu as-thiqat, kan ada kata-kata as-thiqat, iku bil jam'i, dengan menggunakan bentuk jamak. Maka otomatis secara implisit
berarti sudah tersirat, tidak tersurat ya. Kalau tersurat kan langsung secara verbal, secara eksplisit, secara jelas. Secara implisit, sesungguhnya Makki bin Abi Thalib itu memasukkan mutawatir itu sebagai syarat diterimanya qiraah yang sahihah. Buktinya apa? Dia menyebutkan masahha naqluhu anil ahad. Yang atas ya, yang thiqat. Yang disebutkan anis thiqat ilan nabi tadi itu. Berarti bil jam'i ini fa kalimatu as-thiqat bil jam'i ikutadullu, kan begitu. Maka kalimat as-thiqat dengan menggunakan bentuk jamak plural ikutadullu menunjukkan apa kalimah as-thiqat dalalatan wadihatan kelawan petunjuk yang jelas ala istiratihi ing atase pensyaratan yang diberikan oleh Makki bin Abi Thalib ala istiratihi at-tawatura ing tawatur atau mutawatir. Jadi kalau ada mengatakan Makki bin Abi Thalib tidak mengatakan harus mutawatir, ternyata dia memang tidak mengucapkan secara eksplisit, tapi secara implisit bisa dilihat dari ketika dia membagi qiraat ini, termasuk an yunqala anis thiqat. Thiqat itu menggunakan jamak. Berarti kalau jamak ini banyak sehingga tidak terhitung dan itu sampai pada derajat yang namanya tawatur atau mutawatir. Mafhum? Sakjane ngene iki ngaji dhewe lak ya iso sampean ya. Lah wong dijelasno titik langsung paham. Enak kan? Cuman kalau baca sendiri itu kadang-kadang tuh gak kober. Jangankan yang berbahasa Arab, yang berbahasa Indonesia gak kober kadang-kadang itu. Saking sibuknya. Ya karena yang sampean baca sudah Quran kan luar biasa. Makanya saya itu kalau ada yang nanya, Ustaz, mondok itu yang baik itu Quran dulu atau kitab dulu? Saya jawabnya Quran. Kenapa? Kalau Quran kitabnya mesti dapat. Kalau kitab Qurannya belum tentu dapat. Kok bisa begitu? Iya, karena Quran kan kitab suci, sehingga minimal dapat kitab suci kan. Jadi, tapi kitab-kitab yang lain al-kutub al-mutabaroh yang lain ya harus dicari. Kalau kitab dia gak iso ngaji, ya dapat kitabnya tapi Qurannya tidak dapat. Kalau Quran mesti dapat kitab. Karena Al-Quran juga disebut dzalikal kitab la raiba fi. Ngono. Masa jawab gitu aja ndak bisa. Masa jawabannya tergolong asing. Ndak gharib kan? Ini memang hari yang betul-betul gharib. Sebenarnya gharib itu dari yang nonton juga. Saya pas nonton banyak gharibnya. Ini kok gharib banget ini ya, alurnya ini. Pertama gharibnya apa? Dibilang Ustadz Son Haji yang muncul Ustadz Fikri. Dibilang Ustadz Hajihan yang muncul Rusda. Lalu dipanggil Azza ternyata bukan Azza. Ini kan gharib ini. Jadi memang cocok sekali. Tapi luar biasa itu yang bikin cerita ini. Saya acungi jempol 4, jempol tangan 2, jempol kaki juga ikut. Jadi belum lagi pemainnya juga begitu. Yang nikah siapa namanya Tahiyatu Dayan. Ini gharib juga ini. Kak Ilo. Tapi sudah izin ya? Oh, enggak apa-apa. Kan biasanya mesti kalau ada film atau sinetron atau apa kan mesti ada tulisannya, mohon maaf apabila terdapat kesamaan nama atau tempat. Ini hanya fiktif belaka dan faktor kebetulan aja kan. Jadi ya faktor kebetulan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hanya ini temenan, kadang itu kita itu butuh komunitas. Termasuk ngaji begini nih. Jadi makanya dulu pernah saya sampaikan berkali-kali di beberapa majelis, itu salah satu hikmah dan rahasia mengapa Allah menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair ketika ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim itu. Karena untuk menuju as-siratal mustaqim itu butuh komunitas sehingga bisa saling memotivasi, saling menyemangati. Saya kan pernah bilang di majelis ini, memotivasi orang lain itu lebih mudah dibanding memotivasi diri sendiri. Sampai kalau ada adik-adik yang curhat umpama, orang sampean ya, yang hati masih baru itu loh, sing baru curhat sampean kan nuturi kan ke yo.
Ya memang harus begitu. Lo kan harus begitu memang. Nanti sampean juga ada yang nuturi lagi gitu loh. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim itu tetap berlaku. Jadi kalau kita pasdon, kita butuh kita butuh suplemen, butuh motivasi itu dari luar untuk mengupgrade diri kita. Kandani gak percaya, dindung-dindung aja. Ini kan pernah saya sampaikan, makanya termasuk embuh itu muhasabah diri, embuh iku ngoreksi diri, kekurangan kita itu untuk diri sendiri itu angel. Makanya Gus Mus itu pernah menulis di sebuah buku, saya masih ingat, bukunya tipis, dulu saya beli ketika mahasiswa itu harganya 2.500. Judulnya Mutiara Benjol. Itu kutipan-kutipan sederhana tapi cukup dalam, karena yang nulis Gus Mus. Keilmuannya kan dalam beliau, sehingga satu ungkapan tuh dijabarkan tuh bisa panjang. Ada salah satu tulisan beliau tuh yang begini. Pada dasarnya kita semua itu suka terhadap kritik, asalkan tidak ditujukan pada diri kita. Itu kan bagus itu. Jadi kita tuh suka kritik, asalkan tidak ditujukan pada diri kita. Iya ya. Wes, akhirnya dari sini saya kembangkan. Ketika saya mulai baca beberapa buku yang lain, termasuk tafsir-tafsir itu, iya benar ya, memang melawan dalam diri itu wangel. Makanya kalau ini mungkin dulu pernah saya sampaikan, tapi mohon maaf kalau terulang. Ya kalau terulang anggap saja ini hari yang gharib, karena ini kok dibalen-balen nih. Sama tanggal 26 kok balik tanggal 26 lagi kan gharib itu. Jadi begini. Surat Al-Mu'awwidhatan itu, Qul a'udzu birabbil falaq, itu kan dua surat ini kan turunnya bareng, runtut. Jadi makanya kalau baca duluan itu yang bagus, walaupun sampean bacanya dari bawah, itu tetap Al-Falaq didahulukan. Karena 11 ayat ini, Al-Falaqnya 5, An-Nasnya 6, itu turun bersamaan. Ketika Rasulullah ditengarai terkena dampak sihir. Ya kan begitu. Nah nanti ada perbedaan ulama, di saya tidak bercerita tentang itunya, tetapi singkat cerita, ketika Rasulullah membaca ini, itu adalah 11 bundelan sihirnya itu, sehingga terbaca satu ayat, lalu agak ringan sampai kemudian terlepas dari pengaruh itu. Karena membaca dua surat Al-Mu'awwidhatan ini. Yang menarik di Al-Mu'awwidhatan itu, Qul a'udzu birabbil falaq, itu memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk. Kan min syarri ma khalaq. Lah syarri ma khalaq itu dirinci yang harus diwaspadai itu 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad, kan begitu. Dari 3 ini. Makhluk itu berarti faktor eksternal. Kalau An-Nas itu alladzi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas, berarti faktor dalam. Yang menarik di Al-Falaq yang faktor luar memohon perlindungannya 1 kali untuk 3 hal. Kalau An-Nas memohon perlindungannya 3 kali untuk 1 hal. Berarti lebih nemen mana? Lebih nemen memerangi dari dalam diri sendiri. Kan Qul a'udzu birabbil falaq kan sekali a'udzunya. Lalu dirinci. Minta perlindungan dari apa? Ini makhluk, faktor eksternal. Lah yang An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, wa a'udzu bimalikin nas, ilahin nas, wa a'udzu bi ilahin nas. Untuk 1 hal, min syarril waswasil khannas. Bisikan itu sangat tersembunyi. Alladzi yuwaswis. Sehingga dari sini, maka kita butuh sebuah komunitas. Yang komunitas itu betul kalau dikatakan di Al-Asri itu, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. 4 hal ini. Saya dulu pernah nonton tafsir Misbah itu di Metro TV, Prof. Quraisy Shihab. Itu kan dari tafsir Misbah beliau itu. Beliau menggambarkan tuh begini, Rek. Apa ini ono apa sing nek gawe contoh iki? Nggo pulpen. Nah. Pulpen ae. Jadi ketika dinyatakan bahwa innal insana lafi khusr. Lafi itu berarti dalam cakupan dikerubungi sampai gak ketok kerugian. Ini manusia contohnya. Ya kalau tidak sesuai ya mohon maaf, hanya fiktif belaka. Namanya juga hari yang gharib. Masa gini manusia. Ini lafi khusr. Katakanlah ini khusr.
Iki lak mari tafsir iki judulnya iki. Atau saya sekalian aja lah sebelum ke lafi khusr, sebelum itu wal asri dulu. Allah bersumpah dengan waktu asar. Ini kan kenapa waktu asar? Itu bisa jadi diibaratkan begini. Kalau dalam satu hari itu biasanya dimulai hari itu ketika Allah menciptakan siang, wa ja'alna an-nahara ma'asha, maka siang itu untuk beraktivitas termasuk mencari maisha. Mulai bangun terbitnya matahari, ini mulai ada harapan. Nanti sampai pada waktu maghrib. Nah sebelum maghrib itu ada waktu yang namanya waktu asar. Biasanya orang-orang yang melakukan aktivitas pada hari itu, yang paling terasa itu biasanya kalau orang pedagang. Mbok dodol bakso, mbok dodol di pasar, mbok dodol ya jualan apalah. Itu waktu siang sampai maghrib itu sangat berharga sekali. Karena pasar itu kalau pasar tradisional biasanya maghrib tutup, lalu ada yang baru buka lagi nanti jam 2, jam 1 malam tuh mulai datang sayur-sayuran yang malam itu. Nah mereka ini kalau jualan dari pagi sampai waktu zuhur atau waktu duha itu masih punya daya optimis yang cukup luar biasa. Insya Allah ini payu ini, sehari ini habislah dagangan saya ini. Zuhur. Begitu masuk asar, dihitung kok masih banyak dagangannya, dia mulai merasa, aduh rugi piro iki ya. Umpama kalau barang itu dijual satu hari, kalau tidak laku dia buang. Kecuali kalau barang yang bisa untuk besoknya, tidak ada masalah. Cuman ya tetap ngitung. Ketika asar, orang baru menyadari kerugiannya. Ini kalau diterapkan di manusia itu diibaratkan umur itu seperti matahari tadi itu. Mulai terbit, ini mulai lahir. Masa-masa usia kalian, ini waktu duha. Ya anggaplah umurnya standar lah, 63 lah. 63 sampai ngitungi saya kecil suwi. Tapi kalau sudah seusia saya kadang-kadang mikirnya begini, waduh saya ini semakin bertambah hari kan umurnya nambah. Kita tidak tahu, ini berarti kan jangan-jangan yang di belakang ini lebih pendek daripada yang sudah saya lewati, kan nggak tahu kita. Walaupun sampai masih umur 20 tahun, Mas Zaki masih 13 tahun, ya ini belum tentu juga. Ya muka-muka kabeh umur dawa, amalnya bagus kan begitu. Tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu kan begitu. Lah manusia itu kalau diibaratkan umurnya biasa, ini masih waktu duha, itu masih belum merasa rugi, gak kroso. Kadang masih sibuk menyia-nyiakan waktu. Padahal kadang-kadang kita melakukan sesuatu disebut amilatun nasibah. Kita sudah melakukan amal tapi justru malah sengsara. Kenapa? Karena dianggap amal itu bisa menyelamatkan, ternyata malah itu amal sia-sia yang tidak ada gunanya. Tapi kalau di BTG GTA, mudah-mudahan amalnya semuanya yang nafi'an. Ini bermanfaat semua. Ini kalau kita bicara secara umum loh ya. Tapi yang masuk BTG GTA kan berapa persen dari mahasiswa UIN? Kan hanya sepersekian persen. Maka beruntunglah kalian. Tapi ya tetap jangan merasa iki wong paling hebat, paling beruntung nih. Nggak usah gitu-gitu. Kemarin kan sudah saya jelaskan itu. Sama ini punya amanat Quran, itu disyukuri, tapi tidak perlu disombong-sombongkan. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai hal untuk mempopulerkan diri Anda, tapi populerkan Al-Qurannya, kan begitu jadinya. Jangan, kesempatan nih, orang sudah percaya saya, mumpung ini, lalu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang apalagi tidak sesuai dengan agama, ajaran agama umpama. Saya kembali ke tadi. Jadi uang itu biasanya kait merasa sadar akan keruginya itu kalau sudah usia waktu asar. Usia dewasa seseorang secara umur loh ya. Itu biasanya mulai betul-betul menyadari kehidupan yang sesungguhnya. Itu kalau hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Makanya para nabi itu diangkat, itu nabi itu tidak ada yang diangkat di bawah umur 40. Nabi Musa termasuk Rasulullah sendiri itu diangkat di usia 40. Jadi ketika itu betul-betul merasa bahwa ini. Lah nanti orang mau merasa rugi temenan, rugi yang betul-betul merasa rugi, itu kalau sudah usia asar.
Karena usia orang itu diibaratkan maghrib itu meninggal, karena maghrib sudah ghurubus syams. Maka waktu asar itu menyesal. Makanya biasanya kalau sampean ini sudah pinter ngaji, umpama kakek nenek jenengan, mbah-mbah sampean dulu ndak bisa ngaji, itu mesti pesannya lah begini, nduk sing sregep yo, ojo koyok mbah, biyen gak sekolah. Kalau orang dulu itu malah justru banyak yang bisa ngaji walaupun secara keilmuan ndak pinter, tetapi sifat sidiknya ini yang luar biasa. Karena kalau orang-orang dulu itu ketika dikasih tahu kiai atau seorang yang agamawan begitu ya, itu langsung dilaksanakan, nggak pakai nanya. Nah kalau orang sekarang banyak yang nanya, dalilnya mana? Diteliti, sahih apa enggak dalilnya? Kesuwen. Akhirnya terhalang oleh ilmunya sendiri. Na'udzubillah. Nah sampai pada innal insana lafi khusr tadi itu. Jadi kayak begini nih, ini berarti lafi khusr. Kalau mau selamat dari kerugian, karena al di situ al insan itu di tafsir-tafsir disebutkan ini alnya ini faedahnya listighraqil jins. Berarti semua jenis manusia tanpa terkecuali. Baru pengecualiannya illal ladzina amanu. Nek jek amanu tok, jek metu seperapati tok. Berarti masih ada berapa berarti? Berapa ini? 3/4 yang masih dalam kerugian. Kalau mau ndak rugi lagi, wa amilus sholihat, berarti sudah separuh. Tapi separuhnya masih rugi. Kalau masuk pingin ndak rugi, wa tawasau bil haq. Harus saling menasehati. Lah di sini saling menasehati itu penting, termasuk saling memotivasi. Karena motivasi itu bagian dari ad-dinun nasihah. Wa tawasau bis sabr. Gak kabeh wong dielingno itu gelem. Maka dibutuhkan kesabaran, baik bagi yang mengingatkan apalagi yang diingatkan. Kadang kita diingatkan itu langsung gak enak, moro-moro meneh koncone gak disopo. Itu berarti bisa bernya yang kurang. Ate ngelingno yo ngono, kate tak elingno wis padha gedene. Lah sehingga mengingatkan butuh sabar juga. Berarti harus siap kalau nanti dimusuhi, tapi tentunya dengan cara yang baik. Wa tawasau bis sabr. Maka di komunitas itu butuh yang namanya ada divisi ubudiyah, ada divisi keamanan, ada divisi apa lagi? Kesantrian, kebersihan, terus apa? Semahari keamanan. Yang seterusnya dan seterusnya. Itu dalam rangka komunitas untuk itu. Iman cerita apa kok tutup dinding Iman? Iman gara-gara apa sih kok ini hari yang gharib? Sehingga muka-muka nyambung ya, lek sambung-sambung ya. Niki matur nuwun. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Monggo. Oh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nanti insya Allah, kemarin saya pikir-pikir kok waktunya kemepetan ya. Masa sudah adzan maghrib baru selesai. Ini kan saya tidak toleransi kepada panjenengan. Buka puasanya gimana, belum menyiapkannya. Apalagi ada yang belum beli buka puasa. Nanti tolong saya diingatkan kalau sudah jam 6 habis stop. Ya jam 6 kurang lah. Saya pas pulang itu lah kenangan, iya yo lak kemis, saya rasa poso sih. Saya takut kedusan saya ini. Suatu ketika saya itu kan ini Rejab ya. Ibu saya itu poso Rejabnya kemarin nutup. Lalu cerita alhamdulillah digawe poso kok enak. Nggih, Bu. Nek kula sudah mlebu enake gitu. Loh, tapi sampean jangan lihat bukanya. Buka itu mesti ana posoe. Mosok moro-moro buka gak poso kan gitu. Nek kula damel buka lebih enak nih. Sampeyan gawe sahur, ono sing sahur tiba gak poso. Soalnya wis gak usah nunjuk koncone. Lho nek poso sunnah itu, Imam Syafi'i itu penak ya. Imam Syafi'i itu enaknya kan gini, lek poso sunnah, bukan nyaur lo ya. Memang nyaur sampean wis beres. Poso sunnah Rejab. Moro-moro sampean tengah-tengah cek kayak jam 09.00 jam 10 moro merubah. Aku pengen gak poso hari ini, mbono apa alasan apa lah. Mbok pura-pura ngeluh, mbok pura-pura opo gitulah.
Mau membatalkan ya sudah batal aja, karena Imam Syafi'i memandangnya dari sunnahnya, sunnah batalkan tidak ada masalah. Tapi kalau Imam Malik jangan coba-coba. Poso sunnah dibatalno qodho sampean. Loh iya. Dalilnya jelas kata Imam Malik, dalilnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu athiullaha wa athiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Loh kan jelas itu. Loh amal ndak ada udzur syar'i mor-mor dibatalno ini nyaur. Loh iya. Sampeyan mesti melok Syafi'i, aku Syafi'i ya wis enak. Tapi kan niat kita bukan nyari yang gampang-gampang ya, memang mazhab kita memang mayoritas di Indonesia ini Syafi'iyah kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di kumang kama anna ta'rifahu ini ya. Kama anna ta'rifahu kama koyo dini keterangan, kama koyo sesuatu anna ta'rifahu, kama anna ta'rifahu seperti bahwasanya definisi yang diberikan oleh Makki bin Abi Thalib lil qismi tsani terhadap kism yang kedua iku yadullu ala anna maqsudahu minal qismil awal huwa al mutawatiru. Iku yadullu menunjukkan apa ta'rif ala anna maqsudahu bahwasanya maksudnya Makki bin Abi Thalib minal qismil awal terhadap qism yang pertama itu adalah huwa iku al mutawatir, yaitu mutawatir. Thumma adamu jawazi akhdhil qur'ani bi akhbaril ahadi ladaihi yadullu ala annahu yara at-tawatura syartan liqabulil qiraat. Thumma kemudian adamu jawazi akhdhil qur'an. Nggih kedap. Kita tunggu paketnya. Nanti kita buka bareng-bareng ya. Unboxing. Langsung unboxing. Oh taruh situ. Ya wis. Tsumma adamu jawazi, kemudian tidak adanya atau tidak bolehnya mengambil Al-Qur'an atau menjadikan qiraat itu dianggap sebagai Al-Qur'an bi akhbaril ahad, kelawan akhbar al-ahad, riwayat-riwayat yang ahad yang tidak mutawatir ladaihi menurut Makki bin Abi Thalib itu iku yadullu menunjukkan ala annahu bahwasannya Makki bin Abi Thalib iku yaro berpendapat atau berpandangan sopo Makki bin Abi Thalib bahwasanya at-tawaturo ing tawatur, bahwasanya mutawatir. Yaro berpendapat at-tawaturu utawi Yaro berpendapat at-tawatur ing mutawatir syarton sebagai syarat, syarton ing syarat atau sebagai syarat liqabulil qiraat, bagi diterimanya qiraat. Jadi maksudnya begini, Makki bin Abi Thalib itu kan di kism yang kedua itu mengatakan ma sahha nakluhu anil ahad. Jadi periwayatannya itu selamat, tidak secara diriwayatkan secara ahad. Berarti secara implisit Makki bin Abi Thalib itu berpendapat kalau tidak ahad, kalau dia mengatakan tidak boleh mengambil Al-Quran itu dengan riwayat ahad, maka berarti dia berpendapat bahwa mutawatir itu syarat diterimanya sebuah qiraat, cuma tidak secara eksplisit. Fahim tum? Enak ngaji karo sampean, fahim tum fahimna, Masya Allah, luar biasa. Jadi ini patut disyukuri. Amal Imam Ibnul Jazari, adapun utawi Imam Ibnul Jazari faqad sarraha teman-teman memproklamirkan atau mengumumkan a'lana, sarraha a'lana ya.
bi adami ishtiratihi at-tawatur, dengan tanpa mensyaratkan mutawatir. Jadi Ibnul Jazari itu tidak mensyaratkan mutawatir. Haitsu qala, sekiranya dawuh atau berkata sapa Ibnul Jazari, kata beliau, walaqad kuntu qablu, saya dulu pernah iku ajnaha condong itu maksudnya berpendapat ila hadzal qaul, kepada qaul atau pendapat ini, artinya pendapat yang mensyaratkan tawatur. Tsumma dhahara fasatuhu, tsumma dhahara, kemudian tampak atau muncul apa fasatuhu, ketidaktepatan pendapat ini. Ini menurut Ibnul Jazari. Wa qauluhu hadza, utawi dawuhnya Ibnul Jazari yang mengatakan hadza tadi, iku isyaratun, sebuah isyarat, ila ma qalahu fi kitabihi, sebagaimana yang ia katakan di dalam kitabnya Munjidul Muqri'in, rupane Munjidil Muqri'in. Jadi kitab Munjidil Muqri'in. Jadi di kitab Munjidil Muqri'in itu Ibnul Jazari pernah mengatakan bishtirotit tawatur, tapi kemudian beliau revisi. Ya. Jadi bishtirotit tawatur. Ini dalam kitab Munjidil Muqri'in. Warajjaha, dan mentarjih, mengunggulkan. Warajjaha fihi, fihinya hinya kemana ini mas? Kitab bihi Munjidil Muqri'in itu ya. Oke. Warajjaha, dan mentarjih atau merojihkan fi sopo Ibnul Jazari fihi ing dalam kitab Munjidil Muqri'in tawaturul qiraat. Ini tawaturul qiraat, ing kemutawatiran qiraat as-salasi, yang telu kang tiga, al-mutammimati, yang menyempurnakan lil asyri, sehingga sampai pada hitungan qiraat asyr. Jadi menyempurnakan 7, jadi tambahan 3 itu menyempurnakan yang 7 sehingga sampai pada asyr. Terkenallah menjadi al-qiraat al-asyr. Bahkan balagho firraddi alal imami ibnil hajib alladhi qala bitawaturil farashidunal usul. Bahkan akan tetapi balagho bangetake, nemen ya, firraddi ing dalam menolak, alal imam, terhadap Imam Ibnil Hajib, alladzi qala, yang mengatakan bitawaturil farashi, yang mengatakan tentang wajibnya tawatur, kemutawatiran yang farash, dunal usul, bukan yang usul. Tsumma raja'a an hadzal qaul ila ma athbatahu. Tsumma raja'a, kemudian kembali sapa Ibnul Jazari an hadzal qaul, saking qaul ini, ila ma athbata, maring sesuatu, athbata yang menetapkan sapa Ibnul Jazari hu ing ma fi kitabihi, di dalam kitabnya, rupane an-nashr fil qiraat al-ashr. Wa bihadza lan kelawan ini nara memandang sopo kami, sopo kita melihat atau berpendapat, annal imam Ibnul Jazari, bahwasanya Imam Ibnul Jazari iku raja'a, kembali sopo Ibnul Jazari min qaulihi, dari dawuhnya, qaulnya as-sabiq, yang terdahulu, yaitu ila adami ishtiratit tawaturi, pada tidak dibutuhkannya syarat mutawatir liqabulil qiraat, bagi diterimanya qiraat. Wa hadza utawi iki alladzi kang abbara mentakbir
sapa Ibnul Jazari anhu terhadap anhu saking alladzi fi nadhmihi ing dalam nadhamannya biqaulihi wa sahha isnadan huwal qur'anu. Dan yang sahih secara sanad apa nih isnad sanadnya huwa yaitu Al-Qur'an. Jadi kalau yang sahih sanadnya maka disebut Al-Qur'an. Wala yadhurru dan tidak berbahaya apa ada mustirati Ibnul Jazari tidak adanya pensyaratan Ibnul Jazari litawaturi maring tawatur faghairuhu maka utawi selain Ibnul Jazari iku qad ishtarata teman-teman mensyaratkan at-tawatur ing mutawatir bal bahkan ajma'at sepakat berijma' sapa al ummatu umat termasuk umat ini ya maksudnya ya tokoh-tokohnya para qurra'nya para ulamanya au takatu tajma'u ala ishtiratihi atau hampir-hampir sepakat berarti mayoritas sudah ini ala ishtiratihi ing atasi pensyaratan tawatur kan kita masih bicara tentang mutawatir. Jadi kalaupun Ibnul Jazari tidak mensyaratkan tawatur tapi ternyata kan faktanya mayoritas umat, mayoritas qurra, mayoritas ulama itu mensyaratkan mutawatir. Makanya dulu pernah saya jelaskan, kalau kalian punya sanad, maka sanad itu harus difahami. Ini sebagaimana dawuhnya Gus Baha itu, sanad itu adalah fardun minal jami'. Jadi ini adalah pribadi yang mewakili dari mayoritas yang disebut komunitas mutawatir itu. Karena tidak bisa belajar Al-Quran ya hanya ini lalu rahasia. Karena orang ngaji itu mesti diketahui banyak orang dan yang satu level dengan kita itu ya juga banyak orang, termasuk ketika dulu sampai pada Al-Quran itu dinisbatkan kepada imam-imam qiraat itu. Minggu yang lalu kan sudah ya, pekan yang lalu ya menjelaskan tentang sanad-sanad itu. Yaqulu al-imamu Abul Qasim, yaqulu berkata sapa al-imamu Abul Qasim, Imam Abul Qasim An-Nuwairi fi syarhihi di dalam syarah beliau ala Thayyibatin Nasri. Beliau mensyarah kitab Thayyibatin Nasr miliknya Ibnul Jazari. Wa qauluhu tawi dawuhnya Ibnul Jazari wa sahha isnadan. Jadi ketika Ibnul Jazari dawuh wa sahha isnadan huwal Qur'anu zahiruhu utawi zahirnya annal Qur'ana bahwasanya Al-Qur'an iku yaktafi fi thubutihi. Iku yaktafi tercukupi fi thubutihi ing dalam penetapan Al-Qur'an. Thubutnya penetapan sampainya Al-Qur'an itu ma'asyarto ini serta nih dua syarat al-mutaqaddimaini yang terdahulu. Bisihhatis sanadi yaktafi fi thubutihi bisihhatis sanadi kelawan sahnya sanad faqat wala yahtaju dan tidak membutuhkan ila tawaturin terhadap mutawatir. Wa hadza utawi ini iku qaulun haditsun itu qaulun pendapat haditsun yang baru mukhalifun yang nulayani yang berbeda li ijma'il fuqaha berbeda terhadap ijma' atau kesepakatan para fuqaha wal muhadditsin dan para muhadditsin wa ghairihim dan lain sebagainya. Walaqad dhalla dan teman-teman dhalla sesat atau keliru bisa babi hadzal qaul kelawan sebab qaul ini pendapat ini sapa qaumun kaum sekelompok orang fasaru maka menjadi sapa kaum iku yaqrauna padha maca sapa kaum ahrufan ing pira-pira huruf la yasihu yang tidak sahih laha bagi ahruf apa sanadun sanad aslan babar pisan aslan sama sekali. Jadi kalau dikatakan ini membahayakan nanti ada kaum atau kelompok yang
membaca huruf-huruf Al-Quran padahal huruf-huruf itu tidak memiliki sandaran sanad sama sekali. La yasihhu laha, sanadnya tidak sahih. Wa yaquluna, lalu mereka mengatakan atau berdalih at-tawaturu laisa bisyartin. Tawatur itu tidak menjadi syarat. Ini kekhawatiran oleh yang disebutkan oleh Imam Abul Qasim An-Nuwairi ketika mensyarah Thayyibatin Nashr. Jadi beliau mengomentari begitu. Wal Qur'anu utawi Al-Qur'an indal jumhuri, ing dalam menurut jumhur, indal jumhuri min a'immatil madzahibil arba'ah. Jadi menurut jumhurul ulama, termasuk jumhur fuqaha dari imam-imam madhab yang 4. Nggih, monggo. Amin. Wis jam 6 ta. Saya bilangnya ingatkan jam 6. Cek jam 5 wis gelodak-gelodak. Tapi temen, lek ngaji sampai maghrib, lek mulai ini jam 4 itu kemarin saya lihat rekamannya itu sudah 1 jam 47, sudah hampir 2 jam. Wah, ngaji 2 jam ya lumayan, kayak posoan ae. Kalau ngaji Ramadan di pondok-pondok salaf kan begitu ya. Seperti Mbah Mun itu sampai di usia beliau sepuh itu ngaji Ramadan itu habis duhur ngaji, habis ini ngaji, habis ini Masya Allah. Luar biasa, termasuk di pesantren yang lain juga begitu. Kalau sampai tidak ngaji kitab, yang ngaji kitab suci Al-Quran kan. Kak ngenteni mari zuhur, satu zuhur ngaji, mari zuhur ngaji, Masya Allah sudah. Sehari khatam. Saya kemarin baca postingannya istrinya Kiai Munawar. Kiai Munawar Hidayat itu pesantren Al-Ma'arij. Beliau alumni MQ, masih muda beliau. Wafat usia 47, kena kanker. Jadi bukan COVID. Baru kemarin 100 harinya beliau. Itu ternyata istrinya itu nulis begini, firasat yang tidak pernah diduga. Jadi Kiai Munawar itu punya pondok dan sudah ada yang hatam, karena beliau ini juga nunggu qiraat saba'ah juga, karena beliau juga wisuda saba'ah di MQ itu. Ini termasuk salah satu guru saya. Dulu ketika saya pindahan, beliau ngajar di kelas saya Fasoha. Beliau itu pesan ke istrinya begini, sambil doa, moga-moga yo sing tak lakoni, sing tak wocok santri-santri dek gini, iki mulai awal sampai nanti nek aku wis gak ono. Ada kata-kata begitu. Moga-moga oleh barokah sing tak amal. Ternyata 1 bulan sebelum beliau terdeteksi sakit itu beliau itu riyadhah 41 hari khataman. Bukan khataman 41 hari satu kali khatam, enggak, tapi setiap hari khatam. Ya apakah beliau hanya ngaji tok? Ya enggak, ternyata ya sambil beraktivitas yang lain, ya nunggu setoran barang, ya ngajar, ternyata itu bisa. Tapi cuma dengan ada kata-kata itu tadi, jadi untuk ngeriadoi santri-santrinya. Jadi istrinya enggak menduga bahwa itu adalah sebuah firasat. Ternyata itu 1 bulan sebelum beliau kemudian terkena sakit gerah kanker itu, kemudian wafat. Jadi ya begitu riadohnya itu 1 hari khatam, 1 hari. Itu ternyata nyata gitu loh. Makanya kalau dulu imam-imam seperti Imamuna Asy-Syafi'i Ramadan sedino khatam pindo, awan sepisan, bengi sepisan, itu tidak heran karena betul-betul barakatuz zaman. Sama yang sudah pernah tasmi, sudah pernah baca. Ini kan banyak yang sudah pernah, bahkan ada yang sehari selesai, ada yang sehari khataman 2 kali. Tapi mau jus piro, kok mau cuman majelis jus piro. Nah, mungkin ada yang pernah ya. Quran tuh uniknya kan begini. Ini termasuk salah satu, kalau saya melihat ini salah satu fadhol, dan ini ya masuk kemukjizatan. Sampai kalau nderus sendiri, itu kadang-kadang pirang juz itu pegel begitu. Tapi kalau tasmi nyimak dibaca orang, disimak orang, kita yang baca, itu maca 5 juz, 10 juz rasanya kurang. Apa nanti lancar, kok tambah seneng. Lho iya, gak kroso itu. Ya mari ini kroso. Enggak, tapi itu rasanya tuh nikmat begitu. Ya.
Ya itulah termasuk salah satu aspek fadilahnya, dan termasuk saya menganggap itu juga ijaz. Makanya yang belum, mungkin ada yang belum, ini ya mudah-mudahan ditakdir Allah bisa begitu. Lanjut. Wal Qur'anu indal jumhuri min a'immatil madzahibil arba'ati minhum Al-Ghazali, termasuk diantaranya juga Imam Al-Ghazali. Wa sadrus syariah. Apa sadrus syariah itu, Mas Fadil? Apa, Rek? Ada yang tahu nggak? Nama orang dah. Ada yang tahu? PR. Apa, Mas Aki? Coba jelaskan gimana idgham mutakarribain. Luar biasa ya. Saya sekali lagi memberi aplaus yang luar biasa itu, memberi apresiasi yang luar biasa. Itu nanti diikutkan festival film pendek itu loh. Kan lumayan itu. Nanti aktor-aktornya itu paling enggak walaupun enggak muncul namanya kan dapat jadi aktor juga. Aktor yang muncul namanya tapi tidak muncul orangnya. Ada aktor yang muncul orangnya tidak muncul namanya. Ya memang gharib, ya maklum lah kan gitu. Wa Muwaffiquddin Al-Maqdisi. Kalau ini nama orang ini, Muwaffiquddin Al-Maqdisi. Wa ghairuhum dan lain sebagainya. Nanti Sadrus Syariah ini yang PR ini. PR jenengan pirsa ya, Mas Fadil. Sadr itu mana aslinya dada. Apa ya karepe ya? Hah? Iya, masuk gelar ya. Mungkin ada julukan atau gelar atau bagi imam siapa begitu. Ada yang pernah tahu, Rek? Jangan disembunyikan lah kalau punya ilmu itu. Huwa, nah ini penjelasannya. Quran itu huwa manukila baina daftayil mushafin naqlan mutawatiron. Ini kemarin sudah ya. Manukila sesuatu nukila kang diriwayatkan apa ma baina daftayil mushafi. In dalam antarane tulisan mushaf naqlan secara secara riwayat, naqlan secara transmisi sanad, ada riwayat mutawatiron dan secara mutawatir. Jadi naqlannya itu mutawatiron kang bersifat mutawatir. Fatawaturu maka utawi tawatur atau mutawatir iku juz'un minal haddi. Iku juz'un bagian minal haddi dari proteksi atau batasan. Fala yatasawwaru maka tidak tergambarkan apa mahiyatul Qur'ani esensi Al-Qur'an illa bihi kecuali kelawan tawatur. Jadi ini menjadi juz'un minal haddi. Jadi batasannya Quran itu yang diriwayatkan secara naqlan mutawatiron. Jadi kalau tawaturnya tidak ada, maka esensi Al-Qur'an tidak bisa. Ya berarti bukan Al-Qur'an gitu loh, karena tidak mutawatir. Ini menurut jumhur ulama. Illa bihi kan. Wahina idzin lan ing dalem maka ketika itu fala buta maka ora kena ora atau wajib atau harus fala buta maka ora kena ora apa min husulit tawaturi saking adanya tawatur inda a'immatil madzahibil arba'ati menurut imam madhab yang 4. Walam yukhalif dan orang nulayani minhum terhadap a'immat al-madzahib al-arba'ah sapa ahadun seorang pun. Jadi tidak ada yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh imam 4 madhab ini.
wasoroha lan memproklamirkan atau mendeklarasikan atau mengumumkan bihi kelawan tawatur sopo jamaatun kelompok-kelompok, banyak kelompok ini berarti ya, la yuhsauna yang tidak terhitung. Jadi banyak kelompok-kelompok yang sudah memproklamirkan syaratnya tawatur bagi qiraat untuk bisa masuk kategori disebut Al-Qur'an. Ke Al-Qur'anannya qiraat. Di antaranya seperti kabni Abdil Barri, seperti Ibnu Abdil Bar, wa bani Atiyah dan Ibni Atiyah, wa bani Taimiyah dan Ibni Taimiyah, wa Nawawi dan Imam An-Nawawi, wa Zarkashi dan Imam Az-Zarkashi, wa bani Al-Hajib dan Imam Ibnul Hajib, wa ghairihim dan lain sebagainya. Wa amal qurra'u adapun utawi qurra' fa ajma'u fi awwaliz zamani ala dzalika. Wa amal qurra adapun utawi para qurra fa ajma'u maka telah bersepakat, telah ijma' sapa qurra fi awwaliz zaman, sejak dahulu, sejak awal waktu dulu, ala dzalika terhadap hal tersebut. Jadi terhadap kemutawatiran Al-Qur'an. Wa kadzalika lan kaya mengkono dan begitu juga fi akhirihi, pada akhir zaman, sampai ulama pada, jadi mulai ulama generasi salaf sampai termasuk ulama kholaf. Walam yukhalif dan tidak nulayani, tidak berbeda pendapat minal mutaakhirin dari ulama-ulama mutaakhirin, illa kecuali Abu Muhammad Makki, kecuali Imam Abu Muhammad Makki, wa tabi'a dan mengikuti hu ing Abu Muhammad Makki sapa ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin. Ada pertanyaan? Hah? Ya memang hari yang gharib, jadi memang susah paham ya enggak apa-apa. Yang mana yang susah paham? Jadi hanya gini aja, jadi amal qurra, adapun para qurra itu telah ijma', telah sepakat. Sejak dulu sampai qurra periode akhir, itu mereka sepakat bahwa mutawatir itu termasuk include di dalam syarat bahwa Al-Qur'an itu harus mutawatir. Ya kan begitu? Nah, termasuk qiraat. Maka qiraat yang sahihah itu harus mutawatir. Kecuali ada yang nyimpang sedikit, tidak sama seperti ulama-ulama mutaakhirin. Contohnya seperti Abu Muhammad Makki dan orang-orang ulama mutaakhirin yang mengikuti beliau gitu loh. Tapi tetap ini pendapat-pendapat yang sebagian ini tidak bisa mematahkan pendapat mayoritas yang mengatakan mutawatir itu bagian dari syarat qiraah yang makbulah, sebagai diakui, diterima sebagai Al-Qur'an gitu loh. Qala al-Imamul Ja'bari, qala berkata sapa al-Imamu al-Ja'bari, Imam al-Ja'bari fi syarhi Syatibiyah. Ini kok ada besinya ini? Oh bisa ditekuk tak ini mejanya? Oh ya. Hari yang gharib. Besi pun ikut ngaji. Iya, yang jawel-jawel saya yang ngaji aku. Ini temanya hari yang gharib ini. Fi syarhi Syatibiyah, ing dalam syarah Syatibiyah. Jadi Imam Al-Ja'bari ini mensyarah kitab Syatibiyah. Kitabnya Imam Asy-Syatibi, Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Dhabitu kulli qiraatin utawi dhabitnya setiap qiraah. Jadi qiraat itu bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, bisa punya kekuatan yang luar biasa, iku tawaturun naqliha, yaitu dibuktikan dengan kemutawatiran periwayatannya. Dibuktikan dengan kemutawatiran periwayatannya. Wa wafaqat dan nyocoki apa qiraah sesuai al-arabiyyata ing kaidah bahasa Arab mutlaqon secara mutlak. Wa wafaqat
rosmal mushaf wa rosmal mushaf ai wafaqat rosmal mushaf, nyocoki atau sesuai dengan rosem mushaf Utsmani walau takdiran, walaupun secara takdiri atau ihtimal. Fahia, nah kalau sudah memenuhi syarat ini, fahia maka utawi qiraat iku minal ahrufis sab'ati, termasuk al ahruf as-sab'ah sebagaimana dawuhnya Rasulullah. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Wamalan utawi qiraat utawi sesuatu la tajtami'u yang tidak terkumpul fihi yang tidak terkumpul opo qiraat. Oh gini. Wama dan sesuatu la tajtami'u yang tidak kumpul opo qiraat fihi ing dalem ma tadi itu fasyadzun maka termasuk syadz. Jadi kalau yang tidak memenuhi syarat mutawatir, tidak memenuhi syarat muwafaqatul arabiyyah wa muwafaqatul rasm al-utsmani, maka di situ disebut syadz. Nanti ada penjelasan tentang syadz insyaallah ada ini. Wa mimman qala, wa mimman dan iku setengah saking ulama, wa mimman dan diantara para ulama. Qala yang berkata atau yang dawuh sapa man biistiratit tawaturi minal qurra, dengan mensyaratkan mutawatir dari golongan qurra. Al-Imamu Abul Qasim As-Safrawi utawi Imam Abul Qasim As-Safrawi di antara ulama yang mengatakan mutawatir itu sebagai syarat. Lalu Al-Imamu Ad-Dani dan Imam Ad-Dani. Imam Ad-Dani itu Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Amr Ad-Dani. Dulu saya punya ngoret-ngoret ini. Ya. Abu Amr Ad-Dani itu yang punya kitab apa? Masih ingat? At-Taisir. Abu Amr Ad-Dani punya murid namanya Imam siapa? Loh, biyen gak iso saiki lali. Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Dua-duanya ini disebut Asy-Syaikhani fir Rasm. Dua grand syekh dalam bidang Rasm sehingga menjadi madhab Rasm. Ini terulang-ulang, saya ulang lagi enggak apa-apa biar eling. Mushaf Indonesia, mushaf standar Indonesia itu menggunakan acuan madhabnya Imam Abu Amr Ad-Dani. Kalau mushaf Saudi yang diterbitkan Al-Mujamma' Al-Malik Fahad di Madinah Al-Munawwarah itu menggunakan rujukannya madhabnya Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Berarti dua-duanya sama-sama Rasm Utsmani. Itu kadang-kadang membingungkan. Ya memang bagi anak-anak membingungkan, tapi bagi mbak-mbak, mas-mas yang sudah kuliah-kuliah ya insya Allah enggak. Kemarin ketika anak saya Rafa itu mau tes baca tulis Al-Quran itu, dia selama ini pakai Qurannya itu mushafnya mushaf yang Madinahan itu. Sehingga ketika latihan nulis itu bingung, wa amilus sholihat, itu kan sholihat, itu kan alifnya tidak berdiri. Tapi tidak ada, itu takdiri. Baru kemudian dikasih simbol harokat itu kan yang berdiri. Tapi kalau dalam mushaf standar Indonesia panjang, sholihat, jelas panjang. Sempat bingung kemarin. Tapi saya bilang gak apa-apa, yang penting dikasih harokat. Mungkin kan latihan tesnya kan termasuk tes baca tulisnya, nulis surat-surat pendek itu. Jadi begitu. Tapi kalau bagi kalian tidak bingung, karena semua sudah paham. Di pondok sudah belajar imla, sehingga bisa membedakan ini Rasm Utsmani apa Rasm Imla'i, kan begitu. Ada perbedaannya. Jadi begitu. Wal Imam Ad-Dani, Imam Abu Amr Ad-Dani wa Abul Qasim dibaca apa ini? Jenenge uang kadang-kadang kalau nisbat begini saya khawatir keliru kalau tidak pernah baca itu. Apa Al-Hadli gitu ah.
la'alla shawab ya. Nanti kalau keliru tolong diingatkan. Wa Abul Hasan As-Sakhawi. Loh, ini kan enak As-Sakhawi. Wa ghairuhum min kibaril qurra, dan selain mereka dari pentolan-pentolannya qurra, artinya tokoh-tokoh besarnya qurra. Ada pertanyaan? Monggo, angel-angel. Wis tak pesan nih pokoknya angel jawaban dewe. Monggo. Belum pahamnya perbedaan qiraat yang mutawatirah dan sahihah itu bagaimana? Duh, kok sama dengan saya juga belum paham. Saya biar tidak gagal paham minum dulu. Mohon maaf saya tidak puasa karena nyaur saya sudah beres. Saya tidak punya nyaur ya, lunas. Gimana pertanyaannya? Jadi gini Mbak, ini saja rahasia. Kalau bukan BTG GTA tidak tak kasih tahu ini. Qiraah itu qiraah yang sahihah, ya. Qiraah yang sahihah, maka qiraah sahihah itu nanti menjadi qiraah yang makbulah, yang bisa diterima. Diterima sebagai apa? Sebagai dianggap qiraat itu adalah Al-Qur'an. Karena kalau qiraat tidak diterima berarti itu bukan bagian dari Al-Qur'an, bukan Quran. Sampai sini paham? Nah, syaratnya qiraah sahihah, ini syarat di dalam qiraah sahihah itu menurut jumhurul ulama, menurut jumhurul qurra, itu harus sahih sanadnya dan mutawatir. Bisa dipahami? Jadi rumah besarnya dulu. Kita bicara tentang qiraah sahihah. Qiraah sahihah itu apa sih? Qiraah yang benar, yang selamat, yang sahih, yang sehat, yang dinyatakan bisa diterima. Diterima sebagai apa? Diterima sebagai Quran. Qur'aniyatul qiraat, kequr'anannya sebuah qiraat. Sampai sini paham? Lah, di dalam qiraah sahihah ini lebay, ini namanya hari yang gharib. Gharib mana? Di dalam qiraat yang sahihah itu, syarat yang pertama, maka qiraah itu harus sanadnya sahih. Sanadnya sahih itu apa? Ya sambung sampai Rasulullah. Lalu menurut jumhur itu juga disyaratkan mutawatir. Apa mutawatir itu? Setiap tobakoh periwayatannya itu diriwayatkan banyak orang sehingga tidak mungkin bersepakat untuk bohong. Sehingga setiap tobakoh ini banyak lalu sanadnya sambung sampai Rasulullah. Oh berarti qiraah ini sahihah, tapi dengan catatan juga memenuhi syarat yang nomor 2 dan 3. Nanti belum kita bahas. Apa itu? Syarat kedua sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yang ketiga sesuai dengan Rasm Utsmani. Kalau sudah memenuhi 3 syarat, maka dia dinyatakan qiraah sahihah makbulah. Kalau ada yang tidak terpenuhi dari 3 syarat ini, salah satunya tidak terpenuhi, umpama tidak mutawatir, atau sanadnya tidak sambung kepada Rasulullah, maka dia bukan qiraah yang sahihah, menjadi qiraah yang syadzah. Cik bingung? Oke. Begitu ya? Yang lain? Imam Jazari itu yang asyar hari. Asyar, al-asyar fil qiraat al-asyar. Tiga yang mutamimah dan asyar itu, yang 3 sisanya berarti syadzah. Loh, mboten. Jadi gini. Kan dulu itu begini, Imam siapa? Ibnu Mujahid, Abu Bakar Ibnu Mujahid itu kan menetapkan 7 qurra. Dari 7 qurra itu sebenarnya yang kemarin sudah kita bahas itu, Ibnu Mujahid itu sudah mengambil seperti Imam Nafi. Imam Nafi itu memang muridnya Abu Ja'far. Ya, Abu Ja'far itu gurunya Imam Nafi. Tetapi Ibnu Mujahid hanya mengambil Imam Nafi saja. Kenapa? Karena Imam Nafi ini lebih masyhur dan ini sebagai murid ini lebih masyhur dibanding gurunya. Itu sudah mencukupi. Berarti Imam Abu Ja'far nanti dalam runtutan sanad otomatis Imam Nafi nanti atasnya ketemunya gurunya Abu Ja'far. Ternyata pada masa Ibnul Jazari di abad ke-8 Hijriyah itu Ibnul Jazari melakukan penelitian lagi. Dari penelitian Ibnul Jazari tetap menyatakan bahwa 7 imam qiraat yang sudah ditetapkan oleh Ibnu Mujahid itu
sesuai dengan kesepakatan dan disepakati oleh ulama-ulama yang lain, Ibnul Jazari juga sepakat bahwa 7 qurra itu tidak bermasalah karena 7 qurra itu dinyatakan qiraatnya sudah diterima. Lalu Ibnul Jazari meneliti lagi, menghasilkan ada 3 tambahan yang oleh Ibnul Jazari dipasang sebagai imam qiraat. Inilah yang disebutkan menyempurnakan yang 7 lalu menjadi 10 ditambah 3. Siapa? Abu Ja'far, lalu Yakub sama Khalaf. Khalaf itu siapa? Khalaf itu sebenarnya perawinya Imam Hamzah. Tapi oleh Ibnul Jazari dia sebagai perawi Imam Hamzah, tetapi dia juga ditetapkan sebagai imam qiraat, salah satu dari imam yang 10. Maka disebut Imam Khalaf al-Ashir. Lah ulama-ulama sezaman dengan Ibnul Jazari dan setelah-setelahnya, setelah diteliti termasuk ulama-ulama ahli qiraat, semuanya sepakat, oh iya Ibnul Jazari benar berarti. Dari 7 ini, jadi Imam Khalaf itu dia berdiri sebagai imam qiraat sekaligus dia sebagai perawi Hamzah. Tetapi ada perbedaan antara dia sebagai perawi Hamzah dengan qiraatnya sendiri. Karena dia belajar dari guru-gurunya itu dari banyak guru. Itu memperoleh qiraat yang tidak hanya satu versi. Paham? Imam Asim saja contohnya. Asim itu punya banyak murid. Perawinya diambil 2, Hafiz sama Syu'bah. Antara Hafiz dengan Syu'bah ada beberapa perbedaan walaupun tidak banyak. Sehingga Asim itu sebenarnya adalah dia ini belajar qiraat dari Abdurrahman As-Sulami, berarti tidak hanya satu versi. Tapi yang diajarkan kemudian jalur periwayatannya, perawinya Syu'bah, ini bisa jadi berbeda dengan yang dibaca, cara baca yang dipakai oleh Asim, Hafiz. Jadi ulama dulu itu begitu, Rek. Lah orang-orang zaman sekarang ketika belajar qiraat sab'ah, qiraat asyr, itu kan belajar sudah jadi. Bahkan sampai nanti kalau belajar ilmu qiraat dikasih tahu rumusnya dulu. Pertama harus hafal usulnya masing-masing imam qiraat. Qaidah usul namanya. Oh, usulnya ini. Itu harus hafal. Karena kalau usul masih bingung, kaidah mim jamak barang nanti itu. Lalu apa namanya? Ya zaidah barang itu usul-usul itu betul-betul harus difahami dan dihafalkan. Baru nanti yang faros ini yang perbedaan setiap kata, yang tidak bisa diterapkan di semuanya. Tapi kalau usul itu semuanya satu paket, berarti imam ini mesti begini. Kolon waros, mim jamaknya begini. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi 3 itu maksudnya menyempurnakan yang 7. Maka ulama-ulama yang sezaman dengan Ibnu Jazari bahkan sampai hari ini semuanya sepakat, semuanya ijma bahwa apa yang dilakukan Ibnul Jazari itu sudah benar dan disepakati kemutawatirohannya, disepakati yang 3 tambahannya itu juga masuk qiraah yang sahihah, yang makbulah. Muncul lagi ulama lain menambahkan lagi 14. Muncul qiraat 14. Lah yang 14 ini tambahan dari yang 10 ditambah 4, ini mukhtalaf fih. Kalau yang 10 itu sudah mujma' alaih. Mujma' alaih berarti disepakati, sudah. Lah yang 4 ini mukhtalaf fi. Ada yang mengatakan sahihah makbulah, ada yang enggak. Maka daripada mukhtalaf fi, ya maka yang 4 ini lebih baik tidak dipakai dalam sholat. Karena syaratnya tidak terpenuhi seperti syarat-syaratnya yang qiraat 10 itu. Kalau 10 itu sudah sangat meyakinkan dan itu sudah dikaji, diteliti oleh orang-orang ahli setelah Ibnu Jazari termasuk bahwa itu sudah termasuk al-qiraat as-sahihah al-makbulah. Begitu, Mas Fadil. Bisa difahami? Yang lain? Monggo. Kan ini ada teman yang nanya, diceritakan bahwa Rasulullah pernah terkena sihir. Bagaimana seorang Rasul bisa terkena sihir? Padahal secara jelas kan Rasul sudah terjaga loh. Terus kalau misalkan niatnya Allah itu untuk menguji Rasulnya, apakah tandanya Allah itu belum tahu atau belum percaya terhadap Rasulnya? Sudah. Pertanyaannya sampun. Sudah. Nah, kan ini ada ustadz yang mau jawab nih. Mohon maaf. Jadi gini,
memang ada beberapa, kalau kalian baca di kitab-kitab tafsir yang muktabar, yang bisa dipertanggungjawabkan, itu ada sekian banyak pendapat ulama, termasuk ada yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu terkena sihir, karena bagaimana mungkin seorang Rasul kan begitu. Tapi jangan sampai ada pikiran apakah Allah tidak tahu. Ya Allah itu pasti tahu. Allah itu tahu yang akan terjadi, pokoknya mesti tahu lah Allah itu kan begitu. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan Rasulullah itu, mengapa Rasulullah memang tidak terkena sihir yang seganas sihir yang ditujukan, tapi hanya ada dampak sedikit sehingga ingin memberi pelajaran bagi umatnya agar untuk berhati-hati dan selalu memohon perlindungan kepada Allah. Jadi kalaupun Rasul merasa berat, itu seandainya yang disihir itu ketika itu bukan Nabi, itu mungkin sudah mati. Tapi karena yang dituju itu adalah seorang Nabi, yang Nabi itu sesungguhnya terlindungi dan dilindungi oleh Allah, maka kalaupun kena dampaknya itu hanya sepersekian persen, itu sesungguhnya untuk mengajarkan kepada umatnya betapa pentingnya untuk memohon perlindungan diri kepada Allah. Termasuk dari gangguan sihir itu. Itu kan seorang siapa Yahudi, namanya siapa yang nyihir itu? Lupa saya. Siapa namanya itu? Labid bin Rabi'ah. Lali. Coba nanti dilihat lagi di kitab-kitab tafsir. Jangan Robito dikasih Siti, jangan ngawur. Ini beda lagi nanti. Mohon maaf kalau ada kesamaan namanya fiktif belakang. Bos pokoknya kayak ngaji mun wae lah, kita ngaji nih ya. Kalau ada nama yang disebut kok sama, ini hanya faktor kebetulan ya. Hanya fiktif belaka. Jadi begitu, Pak. Jadi ini memang berbeda pendapat ulama. Yang benar bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang riwayat-riwayat sahih itu mengatakan Rasulullah itu berat, kepalanya itu rasa berat. Maka ulama yang mengatakan ya ini dampak sihir, kenapa kok Rasulullah masih bisa kena ini, tapi itu hanya sepersekian persen dari sihir yang luar biasa itu. Ya hanya untuk menunjukkan tadi itu, tapi tidak sampai pada Rasulullah yang kemudian sampai. Lalu Rasulullah itu pernah ya suatu ketika diracun oleh, saya lupa siapa yang ngeracun itu. Dimasakkan daging kambing begitu, lalu daging kambing itu diracun, disuguhkan ke Rasulullah. Daging kambing yang sudah mati, ya namanya daging dimasak sudah mati ya, masa diurip layon. Itu ketika Rasulullah mau mengkonsumsi itu, daging itu bisa menginformasikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah jangan dimakan, ini masmum katanya, saya ini sudah diberi racun. Akhirnya Rasulullah menggagalkan, tidak jadi itu. Jadi Rasulullah itu bisa berdialog dengan hewan, itu bisa. Saya kan pernah cerita dulu ya, yang ada rusa itu ya, pernah ya? Kalau sama lu mesti jalan diceritani mana? Saya mencari nanti di di buku anak-anak itu kisah. Nah ini ada riwayat Anas bin Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik itu dia menemani Rasulullah cukup lama, sekitar 10 tahun. Karena Anas bin Malik itu ketika Rasulullah berhijrah, lalu sejak kecil itu, ketika itu masih kecil, usia 8 tahunan, oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim itu ngadep Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang ini sudah menghadiahkan kepada engkau karena kebahagiaan kami dan kesyukuran kami. Saya tidak punya apa-apa kecuali anak laki-laki saya ini. Maka ini saya hadiahkan ke panjenengan untuk mengabdi di panjenengan. Itu Anas bin Malik. Akhirnya Anas bin Malik termasuk sahabat yang level atas, termasuk banyak meriwayatkan hadis. Anas ibni Malik kan begitu. Karena menyertai Rasulullah. Lah pernah suatu ketika itu Anas bin Malik itu barengi Rasulullah. Rasulullah itu melewati sebuah perkampungan, yang perkampungan itu perkampungan para pemburu, termasuk yang memburu rusa waktu itu. Jadi kalau rusa kena, sudah dijaring begitu, rusa ini siap untuk ya dimakan, disembelih. Tiba-tiba ketika Rasulullah lewat, itu ada rusa, Rasulullah mendengar rusa yang minta tolong. Ya Rasulullah, pokoknya saya minta tolong. Rasulullah lalu berhenti.
Lalu sejenak Rasulullah itu berdialog dengan rusa itu. Ada apa ini? Dia cerita ke Rasulullah rusa itu. Tentunya dengan bahasa rusa yang itu bisa difahami oleh Rasulullah. Rusa itu cerita bahwa saya ini ditangkap oleh pemburu. Saya tahu resiko kalau saya ditangkap karena saya ini adalah hewan. Ya hewan itu kan disediakan untuk manusia. Lalu setelah itu rusa ini minta satu hal, tapi saya ini punya anak yang masih kecil ya Rasulullah. Dan anak saya ini masih ASI eksklusif. Masih harus saya susui. Saya mohon izin kepada panjenengan, tolong izinkan saya bilang ke pemburu tadi, saya diizinkan untuk keluar untuk menemui anak saya tak nyusui anak saya sekaligus saya tak pamitan. Jadi rusa itu mengiba kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah manggil, ini singkat cerita ya, artinya ini dengan olah bahasa saya maksudnya. Tapi isinya begitu. Akhirnya Rasulullah tanya, siapa ini rusa ini pemburu siapa yang dapat rusa? Saya ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Saya minta izin rusa ini untuk dilepaskan sebentar, nanti dia akan balik lagi. Rusa itu sebelumnya ditanya oleh Rasulullah, apa jaminannya kamu akan menepati janji akan kembali ke sini? Saya berjanji demi Allah dan Rasulnya. Dipegang janjinya itu. Akhirnya rusa itu dilepaskan oleh Rasulullah untuk menuju ke anaknya. Ditunggu tidak lama, rusa itu kembali. Begitu kembali, Rasulullah kaget. Ini kok ada rusa yang tidak mengkhianati janji. Tidak hanya merpati, ini rusa ini. Padahal mestinya kalau rusa itu mau, dia tahu resikonya kalau ditangkap di sarang pemburu itu, pasti dia akan mati. Tapi karena dia resiko sudah tertangkap, maka dia balik. Akhirnya Rasulullah ini iba kepada rusa tersebut. Lalu tanya, boleh enggak rusa ini saya tebus? Ya Rasulullah, kalau untuk engkau rusa ini saya hadiahkan. Akhirnya ditebuslah, entah ditebus, entah dihadiahkan. Pokoknya rusa ini kemudian diberikan kepada Rasulullah. Lalu rusa ini dilepaskan oleh Rasulullah. Karena ini hikmahnya ya. Ini hikmah dari kejujuran dan ketulusan yang luar biasa dari seekor rusa ini. Dilepaskan oleh Rasulullah. Sebelum dilepaskan ini, Anas bin Malik ketika meriwayatkan hadis itu kata Anas bin Malik begini, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri rusa ini mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi rusa itu mengucapkan kalimat tauhid. Ya itu mungkin, itu bisa. Karena apa yang tidak mungkin bagi Allah kan begitu. Jadi kalau saya kadang-kadang mikir gini ya, Nabi yang bisa berbicara dengan binatang siapa? Nabi Sulaiman. Rasulullah juga bisa. Kan yang penting paham. Termasuk saya dulu pernah baca buku biografinya almarhum Al-Maghfurullah Kiai Adlan Ali, Pondok Pesantren Wali Songo Cukir Jombang itu. Pernah suatu ketika itu, di buku itu diceritakan, ada sapi dari daerah Desa Keras. Desa Keras itu tempat orang tuanya Mbah Hashim, Kiai Asy'ari di Desa Keras itu. Ada orang punya sapi, itu lepas larat, orang Jawa itu bilang larat. Larat itu apa? Marah, tidak jelas, nyurutuk sebarang kalir. Sampai orang-orang itu ketakutan semua. Dan ini sapi ini sampai lari, sampai dicukir di depan pabrik gula cukir itu, sampai di hadapan almarhum Al-Maghfurullah Romo Kiai Adlan Ali. Ketika di hadapan Kiai Adlan, Mbah Adlan itu, sampai itu tiba-tiba menunduk. Oleh Mbah Adlan digosok-gosok begini kepalanya. Seakan-akan kalau orang melihat, memang tidak ngendikan apa-apa, tapi kelihatannya sapi itu curhat. Setelah digosok-gosok begini, orang yang punya sapi tadi kan ngejar-ngejar kan. Banyak orang ngumpul. Iki teh sapa sapi iki? Kula Mbah, kula punya kula. Orang yang punya sapi dibilangi begini, sapimu iki ojo hanya kok kongkon kerja, pakanono sing wareg. Ternyata betul, orang itu baru cerita, sapi ini memang seringkali dipaksa kerja, tapi hak-haknya tidak dipenuhi. Sehingga sapi ini marah lalu curhat ke Mbah Yai Adlan. Ya sapinya enggak ngomong, enggak. Tapi cukup menunduk, itu Mbah Adlan sudah paham. Oh ini karena itu loh, kalau tingkat aulia illah, apalagi para nabi gitu loh. Jadi ini luar biasa. Mohon maaf kalau saya meniru tidak pas ya, ini hanya fiktif belaka.
Saya memang tidak bakat untuk jadi sapi, jadi ya untuk menirukan tidak bisa persis gitu. Mungkin di antara kalian ada yang lulus casting jadi sapi, ya monggo lah. Itu contoh-contoh, itu baru para aulia. Oh, kalau sampean dengarkan ceramah-ceramahnya para tokoh sufi-sufi itu Masya Allah sudah. Makanya sampean tibaan, itu yakin rasakan kehadiran Rasulullah. Wong wali-wali saja itu bisa hadir walaupun sudah meninggal, jasadnya sudah terkubur, tapi beliau sesungguhnya bal ahya inda rabbihim yurzakun. Beliau dapat fasilitas. Ya Allah, jam 6 temenan iki. Semaghrib iki sampean salat buka. Jadi begitu, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi Allah memberi kekhususan terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Cukup nggih? Fathul Manan titik ae. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Warawa ad-Darimi ya? Kalau tidak salah itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Warawa dan meriwayatkan sapa ad-Darimi, Imam ad-Darimi wa Ibnu Abi Dawud dan Imam Ibnu Abi Dawud bi isnadihi kelawan sanad keduanya an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu bahwasanya Ibnu Abbas kana ono sapa Ibnu Abbas iku yaj'alu menjadikan sapa Ibnu Abbas rajulan ing seseorang yuraqibu mengawasi sapa rajul yang pertama ini rajulan ing rajul yang lain yaqra'u kang maca sapa rajul al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi rajul yang pertama diminta untuk nungguk setoran atau nyimak atau ngawasi nyimak orang yang membaca Al-Qur'an. Fa idza arada maka nalikane menghendaki atau hendak sapa rajul yang yaqra'ul Qur'an an yaktama ing yen toh mengkhatamkan Al-Qur'an a'lama maka memberitahu sapa rajul yang ditugasi untuk yuraqib tadi memberitahu ke siapa? Ibnu Abbasin ing Ibnu Abbas. Fayasyhadu maka kemudian menyaksikan sapa Ibnu Abbas dzalika ing hal tersebut. Jadi saking pentingnya doa khatmil Quran, jadi Ibnu Abbas sampai pesen, tolong yo nek arek iki khatam, aku dipanggil, kandhanono aku. Saya tak hadir, melo amin. Itu saking pentingnya khatmil Quran. Makanya kalau khataman itu ngajak temannya. Ini temannya khataman ngajak temannya. Jadi ndonga gak ndonga dhewe, itu lebih bagus sehingga diaminkan bersama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Wis tambah dawa kok. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan, ada kekhilafan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya ini semua adalah faktor hanya kebetulan belaka dan hanya fiktif belaka. Saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah dan mengantarkan kita menjadi wasilah untuk kita betul-betul ditakdir sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Ya Rabbal Alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.